Kita tadabbur, kita belajar sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين الذين آتيناهم الكتاب orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Alkitab maknanya adalah kitab Allah sebelum disempurnakan oleh Al-Quran, yakni dari kaum Yahudi maupun Nasrani. Ya'rifunahu, mereka mengetahui, mereka faham betul, mereka kenal betul. Arafa ya'rifu, mengenal, faham, ta'aruf. Apa arti ta'aruf? Saling mengenal, saling memahami. Ya'rifun, mengenal, memahami. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal dan faham betul dengan pengenalan mereka terhadap anak mereka sendiri. Kita sambung dengan sempurna maknanya. Sungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, sebelum disempurnakan oleh Al-Quran, sebagaimana kita ketahui Allah telah mengaruniakan kepada manusia 4 kitab. Pertama adalah Zabur, kedua adalah Taurat, ketiga adalah Injil, dan keempat disempurnakan oleh Al-Quran. Adapun yang lain itu Sahaifah. Sebagaimana Allah menurunkan Sahaifah kepada Nabi Syed alaihi salam 50 Sahaifah. Kemudian diberikan kepada Nabi Idris 30 Sahaifah. Diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam 10 Sahaifah, dan diberikan kepada Nabi Musa sebelum menerima Taurat 10
sahifah. Maka kaum-kaum sebelum disempurnakan oleh Al-Quran, atau lebih tepatnya sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengenal calon nabi akhir zaman. Mereka faham betul dengan calon nabi akhir zaman sebagaimana mereka faham dengan faham atau pengenalan terhadap anaknya sendiri. Artinya apa? Artinya kabar kenabian akhir zaman kepada Rasulullah itu sudah dikabarkan di dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu. Imam Al-Qurtubi menukil atau meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya maksud ayat ini, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka mengenal Rasulullah sebagaimana pengenalan terhadap anaknya sendiri, itu diibaratkan kalau seandainya kalian punya anak, kemudian anak kalian itu bercampur baur dengan anak teman kalian dalam satu tempat, misalnya di lingkungan masjid, berjumlah 100 orang. Anak kalian ada di dalamnya, di salah satu anak daripada 100 itu. Kira-kira kalian faham betul? Faham nggak dengan anak kalian? Kenapa? Karena darah daging, betul nggak? Ya. Di sini di majelis ini ada 1000 orang yang hadir. Allah, malaikat. Tuh lihat tuh. Jangankan 100 orang, 1000 anak, kemudian anak kalian ada di salah satu 1000 anak tersebut, kalian faham betul nggak dengan anak kalian? Faham, emang udah tahu. Jadi siapa? Kawin bayi durung. Ya. Sekarang anaknya dikasih topeng. Tahu topeng? Penutup wajah. Ada 10 anak berbaris memakai topeng, penutup wajah. Kemudian dihadapkan ke kalian, kalian suruh nebak mana anak kalian. Kira-kira paham nggak? Masih paham. Karena anak tahu gelagatnya. Ya kan? Dan Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayatnya 146, 147, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau kaum yang diberikan kitab oleh Allah di dalamnya, mereka itu sebenarnya faham betul dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman, sebagaimana faham mereka terhadap anak mereka. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka kebanyakan tidak mau beriman? Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak mau beriman? Maka kita pun jangan seperti kaum-kaum terdahulu. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kebaikan yang mesti kita lakukan, tentang kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan.
tapi kita enggak mau beriman. Ini masalah. Wa inna fariqam minhum, sungguhnya segolongan di antara mereka la yaktumunal haqqa, benar-benar menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Maka tugas berat bagi seseorang yang mengetahui tentang ilmu syariat, tugas berat bagi seorang da'i Allah, mubaligh Allah. Kalau ia berdai, kalau dia berdakwah, tetapi dakwahnya bukan mengajak untuk kepada Allah, maka hati-hati, dia bisa menjadi bagian layak tumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran. Maka dakwahnya warathatul anbiya, yakni para alim ulama, yakni dakwah ilallah, mengajak mengajak manusia untuk mengenal Allah. Salah satu kaul Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kenapa kemungkaran yang ada di dunia ini terus berjalan? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, kata beliau, orang yang benar tapi lisannya tidak mau berkata benar. Orang yang baik tapi lisannya tidak bisa qulil haqq walau kana murran, tidak bisa berkata baik. Lisannya berkata abu-abu karena ada tendensi khawatir kalau saya mengatakan yang benar, mata pencaharian saya hilang. Khawatir kalau saya mengatakan yang sebenarnya menurut syariat Islam, saya dibenci oleh manusia. Khawatir kalau saya mengatakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam, nanti dakwah saya tidak didengar lagi oleh manusia. Nanti ceramah saya enggak didengar lagi oleh manusia. Maka itulah kenapa kemungkaran terus terjadi, karena orang yang baik diam mulutnya. Maka orang yang diam ini khawatir dia akan dimasukkan ke dalam la yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran. Maka calon-calon generasi muda jangan pernah takut mengatakan yang benar. Jangan khawatir kalau mengatakan yang benar nanti hilang gajinya, nanti hilang mata pencahariannya. Ketahuilah wahai anakku, sungguhnya yang mendatangkan rizki adalah Allah. Jangan takut dengan siapapun. Tetapi jangan lantas kalian habis pulang dari sini, kalian ceramain orang tua kalian, mama menia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Awas makin kibloli haram. Enggak. Jangan seperti itu. Dakwalah, ajaklah manusia sebagaimana ajakannya para nabi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka itu dengan hikmah, pelan-pelan. Kalau dirasa teman kita enggak pakai baju, pelan-pelan kasih celana supaya bagian vitalnya jangan kelihatan. Kalau teman kita sudah pakai celana, pelan-pelan kasih baju supaya bagian atas tertutup. Pelan-pelan kalau bagian atas dan bawah sudah tertutup, kasih
jilbab. Pelan-pelan kalau jilbabnya sudah menutupi seluruh pakaian, hatinya dibenahi supaya menjadi muslim dan muslimah yang hakiki, baik secara zahir maupun batin. Itu dakwahnya Rasul. Setelah sudah sempurna secara kasat mata, maka bimbing berjalan bersama-sama supaya tetap istiqomah. Ya, seperti itu. Maka kita kembali ke awal, yang diberikan Alkitab atau umat-umat terdahulu, mereka sebenarnya faham betul dengan Rasulullah, dengan tanda-tanda kenabian, dengan ciri fisik Rasulullah, kenal betul, karena dijelaskan di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, bahwa Rasulullah ada di dalam rahim seorang perempuan yang mulia, yakni Aminah binti Wahab. Menjelang kehamilan 2 bulan, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia. Rasulullah baru berumur 2 bulan di dalam kandungan ibu beliau yang mulia. Ayahnya meninggal. Dilahirkan tanpa ayah. Kalau mungkin hari ini ada orang disebut raja karena memang keturunannya dari raja. Ada yang disebut dermawan karena memang bapaknya. Ada yang disebut orang kaya, keluarganya kaya. Tapi Rasulullah hanya berasal dari kaum yang mulia secara nasab dan masyhur secara akhlak, bukan pemilik materi, bukan raja di raja, kecuali nasabnya tatkala bersambung kepada Nabi Ismail dan Ibrahim. Lahirlah beliau, seorang manusia mulia. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. 6 tahun sudah yatim piatu Rasulullah. Maka dititipkan kepada kakeknya dari pihak ayah, Abdul Muttalib. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Dititipkan lagi ke pamannya Abu Talib sampai beliau dewasa, sampai beliau menerima risalah, yakni untuk menyampaikan kalimat thayyibah kepada manusia bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diuji di situ dengan ujian yang sangat besar. Tatkala kaumnya telah masyhur dengan sifatnya Rasulullah, seorang anak yang amanah, seorang anak yang mempunyai akhlak yang terpuji, maka disebutlah Rasulullah Al-Amin. Tapi tatkala menyampaikan kalimat thayyibah la ilaha illallah, mereka mendustakan sebagaimana yang terjadi di dalam ayat ini. Padahal mereka mengenal Rasulullah dari kecil. Rasulullah seorang manusia yang mulia. Diusir Rasulullah, dibunuh Rasulullah oleh kaumnya sendiri, mencoba membunuh beliau karena menyampaikan kalimat la ilaha. Maka akhirnya di akhir zaman ini, kalau kita berjalan istiqomah dalam ketaatan, jangan sedih kalau ada yang memfitnah, karena manusia yang paling mulia pun difitnah.
Apalah daya kita yang punya banyak salah. Jangan marah kalau diejek. Jangan emosi kalau direndahkan. Karena kita manusia biasa. Rasulullah saja lebih daripada itu ujian yang beliau terima. Istiqomah saja taat pada Allah sudah beres. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah, sungguh manusia diciptakan dalam situasi susah di muka bumi ini. Yang bujangan susah, yang udah punya pasangan susah. Yang bujangan mikirnya kalau udah punya pasangan enak ya, kalau balik ada yang ngasih makan, kalau balik ada yang nyiapin kopi. Setelah kawin luih-luih ruwet di angrudi. Allah. Sebelum punya kendaraan dia bilang kalau punya kendaraan enak nih. Punya motor nih enak. Dagang bakso gampang, tinggal ngeng kan gitu. Punya warung enak nih. Bisa buka tutup dengan sendirinya nih. Warung jasa cukur. Nah. Tapi setelah punya warung sendiri, setelah punya motor sendiri, ternyata ada masalah lain yang datang. Karena itulah kehidupan. Apa itu hidup? Perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti kalau kita masuk syurga. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya diistiqomahkan thalabul ilmi, diistiqomahkan salat jamaah, diistiqomahkan hatinya ini dibekali hidayah. Ya. Enak nih kalau lulus sekolah nih. Pas lulus sekolah pusing. Ada yang pusing nyari lanjut di mana. Ada yang pusing nyari kerja di mana. Itulah dunia. Maka dimanapun kita berada pasti akan datang. Kalau masalah itu enggak dari diri kita sendiri, pasti dari luar. Keluarga kita nih enak, punya istri soleha, punya anak soleha, soleh. Tapi bisa aja kerabat kita yang begajulan. Keluarga soleh, kerabat soleh, mertua soleh, ya kan? Mantu soleh, tangganya soleh, hidup tuh memang demikian. Di rumah taat pada Allah, di kantornya ada masalah. Maka itulah dunia. Ya. Maka sekali lagi jangan membuang energi kalau kita dicaci maki orang, difitnah orang, serahkan semuanya pada Allah. Kita doakan orang-orang yang menjelekkan kita, mencaci maki kita ataupun memfitnah kita supaya diistiqomahkan dalam taat pada Allah. Ya. Itu juga yang terjadi di dalam diri Rasul, makhluk yang paling mulia. Sebab adanya dunia karena beliau, sebab adanya surga dan neraka karena beliau, dilempari batu oleh kaumnya sendiri. Isa, alhamdulillah. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.